Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak Ustadz? Maulid Adi. Masya Allah. Ini Fazli. Ya. Jadi baru 2 orang nih sambil menunggu teman-teman kita bergabung. Kebetulan hari ini anak-anak Ustadz sudah ada yang banyak yang menemani Ustadz di sini ya. Ya, Masya Allah. Ada Bang Nabil, ya, Torik, Fajli, Revandi. Ya, bagi yang sudah bergabung, antum boleh buka kameranya ya, anak Ustadz ya. Biar Ustadz dapat melihat antum. Ini yang ada belajar bareng nih, anak-anak Ustadz. Ya. Baiklah. Kita tunggu teman-teman kita. Mudah-mudahan bisa segera bergabung. Karena cuaca hari ini anak-anak Ustadz agak sedikit rintik-rintik. Ya. Jadi mungkin teman-teman antum ada yang masih ini ya, belum bisa bangun mungkin. Maulid Adi, silakan antum buka kameranya. Hafiz. Baiklah, Adi. Nah, ini Adi ini suka nggak hadir ini, udah masuk tapi nggak nampak lagi. Jadi, kita terakhir masuk ke wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang ya, anak Ustadz. Tentunya hari ini Ustadz ingin antum menunjukkan limbah yang antum dapatkan. Oh, kemarin sudah ya? Sudah ya kita kemarin ya? Sudah ya? Sudah ya, Afwan. Mungkin hari ini kita ya. Ya, silakan. Adi, segerakan. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita mulai masuk ke perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Ya, sebelumnya Ustadz ingin sampaikan kepada antum semua, ya, kita sudah sering sekali ya mencoba membuat benda-benda kerajinan yang terbuat dari bahan limbah. Ya, pada semester 1 juga kita sudah coba. Cuman permasalahannya anak-anak Ustadz, upayakan yang kita kerjakan dari bahan limbah menjadi sesuatu benda kerajinan yang menarik, yang bagus. Ya, jangan jadi dari limbah kita juga hasilnya tidak bagus. Ya, sama saja, tetap dihitung menjadi limbah juga, tidak memiliki nilai kreativitas yang tinggi. Ya, tentunya dalam proses pembuatan kerajinan nantinya kita juga harus ya banyak mencoba belajar ya. Ketika pertama sekali kita membuat belum bagus, maka kita berusaha untuk mencobanya lagi dan mencari tahu di mana kekurangannya. Baiklah anak Ustadz, di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang ide dan peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ya, sebelum Ustadz
lanjutkan. Ustadz mau tanya nih, kebetulan ada teman antum nih yang lagi belajar bersama Fajli, ya. Kira-kira Fajli bentuk limbah apa yang ada di daerah antum atau di sekitar antum? Hah? Coba tunjukkan. Hidupkan kameranya biar nampak teman antum. Kaleng, mantap. Ini termasuk limbah bangun datar. Betul Adi? Nampak antum limbah dari Fajli ini? Kaleng Ustadz Faris. Ya? Dan nampak. Nampak. Apa itu apa Adi? Kira-kira termasuk limbah bangun ruang apa bukan? Ruang lah. Iya. Coba kira-kira Adi ini banyak nggak terdapat di rumah antum, lingkungan sekitar antum? Ada banyak lah. Banyak. Kaleng. Allah. Ya. Kita Fikri Ihsan, antum boleh buka dulu kameranya Fikri. Adi jangan dimatikan lagi di. Iya. Fikri. Ini kok banyak yang nggak masuk ini hari ini? Yang tidur. Alasannya hujan, padahal hujannya tetap di rumah sekolahnya. Ya kan? Kalau hujan datang ke sekolah itu masih mending. Nah. Ini ada anak-anak murid rajin ini datang ke sekolah hujan-hujan. Nampak ya? Nih, antum dapat lihat kan? Hafiz, ya silakan Hafiz. Apa Hafiz? Kira-kira Hafiz? Ingat. Yang sering ada? Oh ini yang minggu kemarin ya Hafiz? Enggak. Coba turunkan Hafiz, kurang nampak Hafiz. Oh, ya, plastik ya Hafiz? Kaca. Iya, kaca. Ya. Itu juga ada. Perhatikan anak-anak Ustadz yang dikolongkan pada limbah itu sudah tidak terpakai lagi, ya. Itu nggak pakai lagi ya, Pis? Enggak. Nabil, mana punya antum Bil? Ya, ini antum dapat lihat ya. Nabil menunjukkan. Fajli, kau di sekolah Fajli? Oke. Ya ini perlu antum catat ya anak-anak Ustadz. Ya kita masuk kepada menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Ya, tentunya yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam keberlangsungan usaha. Analisis usaha dapat juga digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, ya. Kemudian produk baru, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya dan lain-lain. Nah, ini perhatikan anak-anak Ustadz, ini penting antum catat ya. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihannya harus kita batalkan. Ya, harus kita batalkan. Ya Pak Jli, kira-kira apa nih usahanya yang ingin antum buat dari barang-barang bekas? Buat apa? Ini ada botol kaleng. Antum mau buat usahanya apa? Mau antum buat apa? Nah, coba diskusikan dengan teman antum yang ada di sini. Mobil sepertinya keren saat kalau jadi celengan. Bagaimana? Jadi celengan. Jadi celengan, masya Allah ya. Jadi celengan, tinggal dibolongi tengahnya, masukkan uang ya. Ya, ada lagi kira-kira? Ini dari segi analisis dan ya, coba si Torik.
Antum kira-kira mau dijadikan apa tuh, Rik? Kalau si Fajli dia dijadikan celengan, antum dijadikan apa? Hah? Harus kreatif. Ya, karena kalau kita tidak bisa memperhitungkan, tidak bisa mendatangkan keuntungan, kita batalkan. Nah, di sini dijelaskan. Ya. Jadi pot. Ya, jadi pot. Arya, kira-kira Arya, jadi apa Arya? Jadi mobil-mobilan lah. Mobil-mobilan. Saya kira nggak akan. Nabil, mana Nabil? Ya, maksud Ustadz, Nabil bukan limbah yang itu. Limbah yang antum pegang tadi. Ayo. Ya. Ya, limbah antum ini kira-kira dibuat jadi apa ini cocoknya? Hah? Dulu pernah kita tuh membuat kerajinan dari botol kaca. Nah, ingat nggak antum? Diapakan? Nah, belum tahu. Ya, nanti boleh Adi, mana Adi? Adi hilang lagi, Di. Iya. Masya Allah, sombong kali Aldi ini. Surya, boleh buka kameranya Surya. Rifandi, Fikri Ihsan, Reja. Nah, coba antum perhatikan di nomor 1 tadi ini, ya. Usaha ditetapkan, yang kita tetapkan itu harus mendatangkan keuntungan. Ya. Jadi kalau misalnya kita analisis tadi si Fajri tadi, dia buat celengan. Kira-kira yang kita buat itu semua orang mampu nggak membuatnya? Ya kan? Kalau cuman seperti itu orang mampu, tentunya apa yang kita buat orang nggak mau beli, ya kan? Nggak bisa kita pasarkan. Orang semua mampu membuatnya, ya kan? Nah, itu harus kita pikirkan juga. Kedua adalah faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari, ya, dengan baik oleh para pengrajin atau karyawannya nanti, ya. Tekniknya, ini tadi, misalnya antum mau buat celengan atau mau buat mobil-mobilan dari kaleng bekas, kira-kira tekniknya antum sudah kuasai belum? Nah, itu harus perhatikan. Kemudian faktor pemasaran, harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. Kira-kira mobil-mobilan nanti itu dipasarkan kemana tuh? Kawan-kawan sekolah misalnya, pakai sendiri. Ya. Nah, Adi mau pesan nih kira-kira di. Nah, hilang lagi sih Adi. Enggak. Capra mana Capra? Capra. Ya, Sat. Nah, buka kameranya Capra. Nah, kira-kira Capra, antum udah dapat bayangkan nggak dari limbah yang ada tadi, yang ditunjukkan si Arya, tahu? Nampak tadi ya? Ya, Sat. Apa tuh limbahnya? Kardus itu ya, Sat. Iya, kok kardus? Tadi Coba antum lihat. Anda mana, Sat? Anda tadi ini Tuh. masuk. Oh, itu. Oh ya. Kira-kira antum udah bayangkan belum? Kalau itu jadi mobil-mobilan menarik nggak kira-kira? Menarik, Sat. Menarik, Masya Allah. Berarti antum mau pesan satu ya? Iya. Enggak, Sat. Enggak, kalau Enggak. Adi tadi dia nggak mau. Ya kan, Di? Oke, baik. Ini antum catat ya, jangan lupa ya. Faktor yang kedua adalah faktor penguasaan teknik, yang ketiga faktor pemasaran. Ya, kira-kira kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu yang mendatang akan baik atau tidak. Yang keempat adalah faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. Nah, ini penting anak-anak Ustaz. Ya.
ketersediaan bahan baku itu penting kita perhatikan. Ya. Kalau kita membuat sebuah produk kerajinan yang bahan bakunya kita harus datangkan dari daerah lain, tentu ini akan menambah biaya produksi ya, Anak Ustadz. Tentu menambah biaya produksi. Oke. Yang berikutnya adalah faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja perlu dipertimbangkan adalah ketersediaannya tenaga kerja yang murah dan mungkin untuk memenuhi baik jumlah keahlian maupun jasa. Dan berikutnya yang ke-6 ya, Anak Ustadz, yang ke-6 adalah faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dengan kebutuhan jenis usaha kerajinan. Yang ke-8 adalah faktor resiko. Resiko yang ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh. Kemudian faktor persaingan, perlu anak-anak Ustadz ketahui bahwa ini adalah faktor yang pasti kita temukan, ya sesuatu yang pasti kita temukan dalam membuat sebuah usaha, yaitu faktor persaingan, ya situasi yang akan terjadi disesuaikan dengan kemampuan yang menghadapi dalam hal modal maupun pemasaran. Kemudian faktor fasilitas dan kemudahan, ya fasilitas yang dibutuhkan operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaan menjadi pertimbangan kita. Kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak dan lain-lain. Yang terakhir adalah faktor manajemen. Hal penting yang lain adalah faktor pengelolaan manajemen. Ya, bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah pemerintah, ya peraturan pemerintah atau perizinan, ya, pertimbangan etis lingkungan dan sebagainya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini Ustadz sudah bacakan faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Antum boleh buka kameranya. Ustadz akan bertanya kepada antum. Yang tidak buka kamera maka tidak Ustadz tanya dan tidak akan Ustadz berikan nilai tugas. Baik anak-anak Ustadz. Fikri Ihsan, silakan Fikri. Masih ditanya. Coba antum lihat di sini. Yang pertama adalah faktor keuntungan. Coba Ustadz mau si Adi aja, jangan Adi lah. Si Fikri Ihsan. Fikri Ihsan. Fikri. Berarti nggak ada nih ya Fikri ya. Adi aja loh ya. Iya. Adi udah capek Ustadz manggil Adi terus. Fikri Ihsan. Oke. Ustadz ganti Revandi. Mana Revandi? Nggak ada nih ya Revandi ya. Inilah anak yang paling baik budi. Sekelas 12 kelas 11. Hafiz Mumtaz. Masya Allah. Silakan Fiz. Coba antum jelaskan tentang ini sih. Faktor yang ketiga Fiz. Faktor pemasaran Fiz. Iya, Ustaz. Ya, gimana tuh faktor pemasaran Fiz menurut antum? Jadi kalau barang yang udah kita buat, kemana kita harus memasarkannya agar laku terjual? Iya, menentukan pasarnya ya. Iya, Ustaz. Menentukan pangsa pasarnya di mana gitu ya Fiz ya, menurut Pak Fiz ya. Masya Allah.
Oke, kita lihat nih abang kita yang udah mulai gondrong ini, ya, Muhammad Fazli Ataya Siagian. Nah, lengkap Ustadz kan. Coba antum jelaskan tentang faktor bahan baku nih, Fazli. Ya, bahan baku. Dia itu faktornya itu membutuhkan Nah, bahan paling dasar. Paling dasar gitu untuk membuatnya. Ini nggak bisa dia cuma dari bahan, ada bahan lain gitu, tapi bahan dasar itu. nah. Cocok itu kira-kira, Nabil? Cocok lah. Yang di Nah, yang dibilang si Fazli faktor bahan baku. Bahan yang paling dasar. Dia bukan hanya sekedar limbahnya aja. Nah, Dia perlu bahan lain tapi juga bahan dasar juga untuk digabungkan dan dijadikan suatu produk yang akan dipasarkan ke mana saja. Coba baca dulu, Cik. betul tuh. Nah, berarti dia nggak menyimak apa yang Ustaz jelaskan tadi kan? Jiko banget, Nggak nyimak kan, Fis? Nggak mungkin sesuai ini. Ini si Hafiz yang menyimak Ustadz ini. Yang lain menyomak aja nih. Ya, perhatikan. Maksudnya faktor bahan baku ya di sini sudah dijelaskan bahwa ya ketersediaan bahan baku. Misalnya antum mau limbahnya limbah kaleng, ternyata limbah kaleng di daerah antum nggak ada, ya. Yang banyak limbah plastik misalnya. Ya antum harus datangkan dari tempat lain, daerah lain, itu akan menjadi kesulitan dalam produksinya. Ya, jadi kita perhatikan limbah apa yang tersedia di daerah kita, ya kan? Nah, limbah kaleng, mau buat celengan kaleng, ternyata yang banyak plastik, nah, nggak cocok ya. Ya, silakan Ustadz tanyakan dulu. Torik, nah, faktor modal, Torik. Modal. Itu uang Iya. uang awal, Uang awal maksudnya? mengawali bisnis Kalau nggak ada modal, ya modal. Ya, jadi kira-kira modalnya apa yang kita punya ya kan? Kita nggak punya uang, terus kita nggak bisa buat usaha. Bisa. Caranya? Apa yang banyak, Hah? Apa yang kita punya ya kan? Misalnya kita punya kerajinan, punya tekniknya, atau kita menyiapkan dari bahan-bahan yang nggak pakai modal. Contohnya mulung, ya kan? Antum udah terampil kali. Oke, baiklah anak Ustadz, ini boleh antum lihat di buku kita nih. Coba antum lihat, nih ada beberapa ini, nanti bisa antum lihat produk-produk dari coba antum perhatikan, kita masuk di sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, ini baru kita bicara tentang produknya nih anak Ustadz ya. Aneka produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Tentunya anak-anak Ustadz sudah SMA seperti ini, ketika membuat sebuah kerajinan akan bisa lebih baik ya, lebih detail lagi, dengan teknik-teknik yang lebih sulit ya dibandingkan adik-adik kelas antum di SMP ataupun SD ya. Nah, jangan nanti kita kalah teknik dalam pembuatan benda kerajinan. Ternyata adik-adik kita yang SMP malah lebih bagus tekniknya. Harusnya tidak seperti itu ya. Baiklah. Kerajinan pada awalnya merupakan budaya tradisional yang kini menjadi komoditi negara yang dapat meningkatkan devisa. Ya. Di antara sejumlah kerajinan Nusantara yang tetap mempertahankan bentuk dan ragam hias tradisionalnya
tetapi ada pula yang telah berkembang sesuai dengan tuntutan pasar. Ya, jadi berikut ini adalah produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ya, jadi ada kerajinan dari limbah bunga kering, ya, bunga kering. Kira-kira di daerah antum ada bunga nggak? Banyak. Daun kering, ya, daun kering bisa. Kalau bunganya nggak sampai kering ya? Kering juga. Layu ya. Ah, jadi di sekitar kita tentunya banyak limbah ya dari bunga yang tidak dimanfaatkan, atau mungkin daunnya ya, daun ya. Limbah bunga kering dapat dimanfaatkan menjadi karya kerajinan yang indah, tentunya dengan keterampilan-keterampilan yang kita miliki. Produk karya kerajinan dari limbah bunga kering antara lain ini bisa kita lihat ya, Nana Ustaz. Nih. Maksudnya ini bisa kita jadikan dari limbah ya. Daunnya bisa kita, misalnya ada limbah-limbah kulit jagung. Tahu ya kulit jagung ya? Tentunya kulit jagung nggak dimakan ya? Enggak ya? Ya, bisa kita keringkan, kemudian kita beri warna, kita bentuk seperti kelopak bunga, kita susun-susun, bisa ya? Bisa ya? Bisa. Nah, itu daun. Oke, berikut ini adalah dari tempurung kelapa. Masya Allah. Kalau antum kira-kira limbah tempurung kelapa ini nggak sulit ya? Bisa ya. Ya Capra, coba mana Capra? Capra udah hilang lagi nih. Ya silakan buka kameranya.